Duduk. Tahu nggak Anda? Tidak bisa. Tidak bisa. Sadar. Hakim itu pun sekarang bobrok juga, Bos. Penegak hukum sudah bobrok, Indonesia ini sudah bobrok. Malu, harusnya malu. Ini gara-gara si kelima Hakim ini, biang kerok ini. Ketua majelis Anda harus tahu malu. Anda harus tahu malu. Tahu nggak Anda? Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Parah ya. Sadar. Ganti hakimnya. Waduh. Udah kamu gak usah, tenang aja. Hakim itu pun sekarang bobrok juga, Bos. Udah. Penegak hukum sudah bobrok, Indonesia ini sudah bobrok. Gila. Coba. Malu, harusnya malu. Ini gara-gara si kelima Hakim ini, biang kerok ini. Wow. Majelis diganti. Yes, majelis diganti. Tidak ada yang buat ribut di sini, yang buat ribut tuh dia. Loh, Iya, kami minta diganti. lempar batu sembunyi tangan. Minta live dan dia diganti. Masuk pergantian prosedurnya. Ya sudah kita suratnya. Sudah. Kami memaksakan diri. Kami hanya meminta ini harus ditahan dulu dan kami sudah settingan dengan ketua pengadilan. Ketua pengadilan sudah. Kami nggak ribut ini. Makanya kami akan bertahan dulu di sini dan ini nggak boleh dilanjutkan dulu. Hanya minta itu aja lah. Tidak takut. Saya takut. Kasihan polisi. Ketua majelis harus diganti. Jawab Pak dulu. Ayo Pak, Bapak dulu. Saya tugas saya sebagai mengerti. Ada terjadi persekusi. Itu Kapolres. Ada apapun bisa saya cerita. Iya, Kapolres. Ya. Kita boleh paham. Jadi permintaan kami, kita punya hak untuk minta mengajukan pergantian. Itu hak kami. Setelah kami lihat dia tidak netral. Bayangkan sudah ribut dari tadi, dia masih paksakan diri. Kalau tidak terus silakan keluar. Siapa di rumahnya? Emang hakim sekarang di Indonesia ini nggak bermasalah? Koruptor banyak hakim. Anda harus tahu malu. Ketua majelis Anda harus tahu malu. Anda harus tahu malu. Video pertama merupakan video yang dibagikan oleh Bapak Hotman Paris. Masa ke majelis hakim dia teriak koruptor dan ganti majelis sambil mukul-mukul meja hakim. Terparah dalam sejarah peradilan. Ketua MA seharusnya perintahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk batalin BAS, berita acara sumpah sebagai advokat, dan lapor polisi. Halo DPR, mana undang-undang contempt of court? Ayo semua hakim seluruh Indonesia ikut bersuara. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih contempt of court, itu artinya penghinaan terhadap pengadilan, menginjak marwah pengadilan, marwah majelis hakim, dan Mahkamah Agung. Di video kedua, pada saat Rasman berteriak minta agar hakimnya diganti. Padahal Rasman dengan jelas mengatakan bahwa hakim tidak bisa diintervensi. Tapi seperti yang kalian lihat sendiri, yang mengintervensi hakim siapa? Rasman Nasution teriak-teriak di ruang sidang, berkata hakim tidak bisa diintervensi. Tapi ketika sidang berlangsung, menolak hakim yang bertugas dan minta supaya hakim diganti. Kemudian soal persidangan, terbuka atau tertutup. Pihak Rasman sudah mengirimkan pesan kepada pengadilan agar sidang itu dilaksanakan secara terbuka. Tapi keputusannya tetap berada di pihak pengadilan. Si Rasman ini ngotot agar sidang dilaksanakan secara terbuka. Kemudian soal respon dari Mahkamah Agung terkait keributan Hotman Paris dengan Rasman Nasution. Mahkamah Agung tunggu laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal ribut Rasman Nasution. Dan beritanya saya ambil dari Kumparan. MA masih menunggu laporan dari pihak PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi, baru kemudian
menentukan sikap. Berarti di sini posisi dari Rasman CS sedang terancam. Menyikapi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung sedang menunggu laporan lengkap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Perkembangan berikutnya nanti kami akan sampaikan lagi. Tanggapannya Bang mengenai berita yang sekarang viral terkait persidangan Hotman versus Rasman yang ribut Dengarin. sampai ada yang menginjak Jelas banget penjelasannya. Sebagai advokat muda, saya menyayangkan presiden buruk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yap. Ada advokat yang naik ke atas meja di muka persidangan yang ditonton oleh jutaan orang. Betul. Naik ke atas meja, menginjak meja, karena menurut saya itu adalah tindakan yang sangat konyol. Betul. Dan itu di luar kapasitasnya sebagai seorang advokat, dan itu sudah masuk kualifikasi contempt of court ya, penghinaan terhadap pengadilan. Berdiri di atas meja, menginjak meja itu sama saja menginjak marwah pengadilan, menginjak marwah majelis hakim, ya. Menginjak marwah Mahkamah Agung. Ingat bahwa kita sebagai advokat bukan hanya bermodalkan KTA. Mungkin kalau Anda dipecat di satu organisasi, bisa pindah di organisasi lain, bisa pindah lagi ke organisasi lain karena ada SKMA 73 tahun 2015. Mungkin itu not problem. Tapi kalau misalnya berita acara sumpah kita yang dicabut, maka karir kita selesai, bos. Wow. Maka saya khawatir bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menindaklanjuti contempt of court itu dengan melaporkan rekan-rekan kita yang ada di sana yang melakukan tindakan contempt of court, ya. Dan ini sangat berisiko sekali begitu, karena ada pidananya penghinaan terhadap pengadilan itu. Betul. Kemudian yang sangat kita sayangkan adalah huru-hara yang terjadi di sana, ya. Yang saya lihat ini sudah di luar konteks pembelaan. Yang pertama, Bang Rasman itu pada saat persidangan kemarin itu bukan bertindak sebagai seorang advokat, dia bertindak sebagai seorang terdakwa. Betul. Atas laporan atau kasusnya Hotman Paris Hutapea terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Iklim Hakim terkait dengan kejahatan seksual, kelainan seksual dan sebagainya lah. Saya nggak mau masuk materi ke sana. Ya. Yang jelas sebagai seorang advokat, ya, perdebatan itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak ada masalah dengan itu. Kita biasa berdebat, berargumentasi, silang pendapat, kontra, ya, dengan jaksa, dengan majelis hakim. Tujuan kita sama semuanya, yaitu mencari kebenaran material. Apalagi dalam kasus-kasus pidana, pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya. Karena semangatnya sama, maka perdebatan itu menurut saya yang ya sah-sah saja, nggak ada masalah di sana. Tapi yang jadi masalah adalah ketika terjadi huru-hara, sehingga membuat kita sebagai terdakwa ataupun sebagai advokat itu tidak tertib. Ingat, di situ ada ketua majelis hakim, didampingi oleh anggota 2 orang, dan ada panitera pengganti yang akan menertibkan proses rangkaian dan jalannya persidangan. Jadi kalau misalnya hakim, ya, sudah menyampaikan pendapatnya, lalu kemudian terjadi perdebatan, tidak terima, membantah terus dan sebagainya, sehingga hakim keluar dari persidangan, walk out. Dan saya aneh, ya, memang baru kali ini saya melihat hakim geram dan muak karena terus terjadi perdebatan. Akhirnya hakim yang walk out. Harusnya memang majelis hakim tegas saja bahwa kalau misalnya terdakwa tidak bisa ditertibkan atau penasihat hukum tidak bisa ditertibkan, maka majelis hakim punya kewenangan untuk memerintahkan terdakwa atau majelis hakim atau terdakwa untuk keluar dari persidangan. Gitu loh. Jadi persidangannya akan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari ke depan, ya. Majelis hakim harus tegas, ya. Betul. Karena itu domainnya saudara, gitu loh. Itu domainnya majelis hakim. Jadi kalau ada terdakwa yang nggak bisa ngikutin instruksi arahan daripada majelis hakim, ya sudah, tegas saja keluarkan dari persidangan, gitu loh. Karena ini nggak boleh main-main gitu. Persoalan materinya dan lain sebagainya, apakah diperiksa secara terbuka atau tertutup, ya saya biasa-biasa aja. Saya pernah pegang kasusnya ITE, kemudian ada materi yang menyangkut tentang seksual, ya, hubungan intim dan sebagainya. Majelis hakim waktu itu dipimpin oleh Salomo minta persidangan tetap digelar secara tertutup yang tadinya terbuka, ya.
tapi diminta secara tertutup kalau ada konten-konten yang sensitif yang berkaitan dengan itu. Jadi itu ada pertimbangan hukumnya. Jadi bukan majelis hakim itu main mata dengan Hotman Paris. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini nggak perlu sebenarnya, gitu loh. Karena memang itu sangat rasional dan itu biasa saja, gitu loh. Ada persidangan yang bisa digelar secara terbuka, ada persidangan tertutup. yang digelar secara tertutup, tergantung konteksnya. Karena Betul majelis sekali. hakim sudah membaca turunan berkas dari BAP dan materinya banyak terkait dengan seksualitas, ya, dan itu menurut majelis hakim harus digelar secara tertutup, dan Rasman tidak terima dengan itu. Ya. Terjadi perdebatan dan akhirnya majelis hakim yang mengalah dan walk out dari persidangan. Oleh karena itu, Hakim yang walk out. saya sangat menghargai perasaan daripada Bang Rasman Arief Nasution yang tidak terima dengan apa yang dialami, tapi seharusnya tetap fokus dan profesional begitu. Apalagi Betul. banyak tim-tim pengacara yang hebat-hebat yang harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru itu merugikan Bang Rasman sebagai Betul terdakwa. sekali. Dan saya pikir ke depan Bang Rasman harus tetap fokus, karena ingat, majelis hakim kalau sudah tersinggung, sakit hati, digitu-gituin, diamuk-amuk begitu, masalahnya nanti di putusan akhir yang mungkin tadinya berpeluang untuk onslah atau frisbak, ya, akhirnya apa? Nanti hakim jadi nggak objektif, terlalu subjektif nanti Sakit untuk hati. memutuskan, gitu loh. Karena sudah ada kemarahan dalam Kemarahan, putusannya. betul. Bagaimanapun, ya, dia wakil Tuhan yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman. Diganti pun hakimnya nanti, tetap Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu sudah mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bang Rasman maupun tim. Diperhitungkan semua. Salam hormat, salam officium nobile, tetap semangat, dan sebagai advokat muda dan rekan-rekan yang lain, tindakan menginjak-injak meja, naik ke atas meja di muka persidangan itu tidak untuk dicontoh. Ada satu statement dari Bapak Mirwansah soal keputusan dari hakim kepada terdakwa, yaitu Bapak Rasman. Yang pasti dari pihak hakim ada rasa marah, ada rasa kecewa atas ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Rasman dan kawan-kawan, dan itu sangat mempengaruhi vonis yang nantinya akan diberikan kepada Rasman. Kita lihat ada beberapa komentar. Dunia kelam sejarah peradilan. Ini baru pertama kali terjadi di peradilan Indonesia. Ada oknum-oknum lawyer bikin onar dalam persidangan, dan ada yang naik ke atas meja dalam ruang sidang seperti orang demo. Ini memalukan, seperti preman kampung. Tolong kepada Mahkamah Agung untuk membekukan izin lawyer mereka, dan kepada Bapak Kapolri untuk menangkap oknum-oknum tersebut yang membuat onar di dalam ruang pengadilan yang telah diatur dalam hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada alasannya kenapa ada yang disebut sebagai yang mulia di meja hijau. Hormatilah hukum. Ada yang sampai tag Partai Gerindra, Bapak Prabowo. Bagaimana ini Pak? Kok peradilan seperti melihat drama Sung Bokong? Mana harkat martabat polisi, hakim, dan lain-lain? Kalau sampai dibiarin dan gak diambil tindakan, maka RIP hukum peradilan di Indonesia. Majelis kehakiman kalah sama segerombolan oknum, sama dengan payah sekali. Harus ditindak setegas-tegasnya dong. Masa negara kalah sama oknum? Memalukan. Ada komentar dari warga negara Malaysia. Om Hotman, kalau ini berlaku di Mahkamah Malaysia, percayalah, dia sudah di dalam penjara immediately. Confirm 100%. Kalau kejadiannya itu terjadi di Malaysia, sudah dipastikan Rasman akan masuk ke dalam penjara. Tapi di Indonesia kan aturannya berbeda. Kemarin juga Nikita Mirzani kan sempat menjelaskan, kalau di Singapura terjadi kejadian seperti ini, maka pihak terdakwa langsung dipenjara.